Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami Kusmana Family. Pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah mendukung kami, baik dengan cara like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan ini kami berbagi informasi tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 83 Tahun 2021. Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman adalah jabatan fungsional kategori keahlian yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penata kelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman. Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman merupakan jabatan karier PNS dan termasuk dalam rumpun arsitek, insinyur, dan yang berkaitan. Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Jenjang jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman terdiri atas: yang pertama, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama. Kedua, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli muda. Ketiga, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli madya. Dan keempat, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli utama. Adapun tugas jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman yaitu melaksanakan penata kelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman. Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu: yang pertama, perencanaan bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman. Kedua, pembinaan bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman. Ketiga, penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman. Keempat, penyelenggaraan bangunan gedung. Kelima, penyelenggaraan bangunan gedung negara. Keenam, penyelenggaraan bangunan gedung hijau. Ketujuh, penataan bangunan dan lingkungan. Kedelapan, penyelenggaraan kawasan permukiman. Dan kesembilan, tanggap darurat bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman. Target angka kredit bagi penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman setiap tahun ditetapkan paling sedikit 12,5 untuk penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama, 25 untuk penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli muda, 37,5 untuk penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli madya, dan 50 untuk penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli utama. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan melalui promosi. Penetapan kebutuhan PNS ke dalam jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator yang meliputi: 1. Jumlah layanan penata kelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman. 2. Cakupan wilayah kerja penata kelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman. 3.
kompleksitas dan risiko pekerjaan bangunan gedung dan kawasan permukiman. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, terhadap PNS yang menduduki jabatan fungsional teknik tata bangunan dan perumahan kategori keahlian berdasarkan keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 65/KEP/MK /10/1999 tentang jabatan fungsional teknik tata bangunan dan perumahan dan angka kreditnya, dilakukan penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan ke dalam jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman sesuai dengan jenjang pangkat yang dimiliki. Penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan teknik tata bangunan dan perumahan kategori keahlian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jabatan fungsional teknik tata bangunan dan perumahan pertama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama. Kedua, jabatan fungsional teknik tata bangunan perumahan muda disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli muda. Ketiga, jabatan fungsional teknik tata bangunan dan perumahan pelaksana madya disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli madya. Dan keempat, jabatan fungsional teknik tata bangunan dan perumahan utama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli utama. PNS yang disesuaikan nomenklatur jabatannya tetap melaksanakan tugas jabatan dan uraian kegiatan berdasarkan keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 65/KEP/10/10/1999 tentang jabatan fungsional teknik tata bangunan dan perumahan dan angka kreditnya sampai dengan jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak peraturan menteri ini mulai berlaku. Adapun tunjangan jabatan fungsional teknik tata bangunan dan perumahan atau penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007 dengan besaran yang pertama, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman atau teknik tata bangunan dan perumahan ahli pertama sebesar Rp275.000. Kedua, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman atau teknik tata bangunan dan perumahan ahli muda sebesar Rp525.000. Ketiga, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman atau teknik tata bangunan dan perumahan ahli madya sebesar Rp790.000. Dan keempat, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman atau teknik tata bangunan dan perumahan ahli utama sebesar Rp1.050.000. Adapun kelas jabatan fungsional teknik tata bangunan dan perumahan atau penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut. Teknik tata bangunan dan perumahan atau penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama, kelas jabatan 8,
nilai jabatan 1325. Kedua, teknik tata bangunan dan perumahan atau penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli muda, kelas jabatan 9 dengan nilai jabatan 1400. Ketiga, teknik tata bangunan dan perumahan atau penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli madya, kelas jabatan 11, nilai jabatan 1975. Dan keempat, teknik tata bangunan dan perumahan atau penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli utama, kelas jabatan 13 dengan nilai jabatan 2530. Demikianlah video kami pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon dukung kami dengan cara like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.